Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan sedikit membahas lebih dalam terkait dengan desimal ya, pecahan desimal. Karena pecahan desimal ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya cirinya itu ada tanda komanya. Bisa jadi angka depannya adalah 0, bisa jadi bukan 0 ya. Berapa saja ketika ada tanda komanya, maka itu dianggap pecahan desimal. Oke ya, perhatikan baik-baik. Bapak ingin lebih dalam menerangkan tentang desimalnya. Karena apa? Karena ini berpengaruh besar untuk kalian menentukan urutan lebih kecil atau urutan yang lebih besar, seperti itu ya. Oleh karenanya, Bapak akan bahas di sini untuk kalian. Oke ya, perhatikan. Ada 0,4 dengan 0,25. Nah, oke, Bapak punya dua pecahan desimal. Yang pertama 0,4, yang berikutnya adalah 0,25. Dalam menentukan desimal, Bapak pernah menyampaikan dalam pertemuan yang sebelumnya bahwasanya ketika ada tanda koma, maka tidak ada istilah puluhan, ratusan, ribuan setelahnya tanda koma itu. Semuanya adalah satuan. Oleh karenanya Bapak menyebutnya ini adalah 0,25 bukan 0,25. Karena itu salah ya, seperti itu. Oke, perhatikan baik-baik. Ketika kita menghadapkan dua pecahan desimal ini, manakah yang paling besar? Ingat, cara menentukannya adalah upayakan pecahan desimalnya ini memiliki jumlah angka yang sama di belakang komanya. Perhatikan baik-baik. Ini cuma ada satu angka di belakang koma, betul ya? Sedangkan yang lainnya itu ada dua angka di belakang koma. Maka yang ini kita ubah menjadi dua angka di belakang koma. Dengan cara apa? Tambahkan angka 0 saja di belakangnya. Seperti ini. Nah, baru kita bisa menentukan manakah yang lebih besar. Maka yang lebih besar adalah yang ini, gitu ya. Atau 0,4 itu lebih besar dari 0,25. Seperti itu ya, anak-anak sepupu semua ya. Jadi perhatikan baik-baik. Intinya adalah untuk menentukan hasil akhirnya, untuk mengurutkan hasil pecahan desimalnya, maka caranya seperti itu. Disamakan jumlah angka di belakang komanya agar kalian tidak bingung dalam menentukan urutannya. Mau yang dari terkecil ataupun dari yang terbesar, seperti itu. Kemudian ada lagi contoh yang berikutnya. Misalkan Bapak punya 0,7 dengan 0, berapa nih? 0,325. Manakah yang lebih kecil? Gitu ya. Pertanyaannya manakah yang lebih kecil? Apakah yang 0,7 ataukah yang ini? Nah, seperti itu ya. Maka cara menyelesaikannya, karena kita ingin mengetahui mana yang lebih kecil, tetap sama caranya, yaitu perhatikan jumlah angka yang berada di belakang komanya. Ini hanya ada satu angka, ini ada 3 angka. Maka kita harus samakan yang satu angka ini menjadi jumlahnya 3 angka di belakang koma. Seperti itu. Dengan cara apa? Tambahkan angka 0 ya. Tambahkan dan tambahkan. Ingat, 2 0 yang ini adalah hasil menambahkan kita ya. Karena kita ingin menyamakan bahwasanya jumlahnya harus ada 3 angka di belakang koma. Setelah itu barulah kita bisa menentukan. Kalau diurutkan dari yang terkecil, berarti 0,325 lebih kecil dari 0,7. Seperti itu ya. Itu adalah hasilnya. Jadi anak-anak sekalian, ingat-ingat jangan sampai keliru dalam menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, khususnya dalam pecahan desimal. Seperti itu. Oke ya. Ya, sekarang yang berikutnya Bapak akan menampilkan pula pecahan desimal tapi angka depannya bukan angka 0 gitu ya. Contoh misalkan seperti ini. Ada 4,2 gitu ya. Dengan 5
misalkan. Seperti itu ya. Maka cara untuk menentukan manakah yang lebih besar dan lebih kecil tinggal kita lihat angka depannya saja sebenarnya. Karena 4 pasti lebih kecil daripada 5. Tapi kalau 5 pasti lebih besar daripada 4. Begitu ya. Jadi mengurutkannya ini lebih kecil dari ini. Ini lebih besar daripada yang ini karena angka depannya lihat 4 dan 5. Pun sama ketika seperti ini, ada 0,78, 1,1 gitu kan. Di sininya 3,25. Nah, begitu ya. Maka cara menentukannya tentunya dilihat saja angka depannya. Maka yang terbesar itu ini, berikutnya adalah ini, yang paling kecil ini. Sebaliknya ketika yang paling kecil, maka yang ini kecil, ini, kemudian ini. Gitu ya. Nah, tapi ada lagi nih yang sama angka depannya. Misalkan 4,5 dan 4,35. Nah, manakah yang lebih besar? Maka perhatikan baik-baik. Ini punya satu angka di belakang koma, ini punya dua angka di belakang koma. Maka kita samakan dengan cara tambahkan angka 0 di sini. Begitu. Baru kita bisa menentukan mana yang lebih besar. Tentunya 4,5 lebih besar dari 4,35. Alasannya kenapa? Karena ini alasannya. Gitu ya. Kita samakan jumlah angka yang di belakang komanya. Gitu ya. Jadi sangat mudah gitu ya. Asalkan kita mau untuk jeli dan teliti dalam melihat soalnya. Seperti itu. Kalau yang ini berbeda-beda jelas gampang, tinggal lihat angka yang sebelum koma itu saja ya. Kalau ini juga sama berbeda angka depannya, maka tinggal lihat angka yang sebelum komanya saja. Kalau angka di sebelum komanya sama seperti ini, kemudian ini 4,5 dan ini 4,35, maka jelas ini lebih besar. Kenapa? Karena ini kita tambahkan 0 gitu kan, agar memiliki dua angka di belakang koma sama seperti ini. Gitu ya. Oke? Oke ya. Sekarang Bapak akan mencoba menjelaskan salah satu soal yang ada di latihan 5. Yang Bapak ambil adalah nomor 8 bagian B. Perhatikan baik-baik soalnya. 7,2, 8,25, 5,64, 5,48, 7,14. Diingat-ingat, membacanya pun tidak boleh puluhan setelahnya tanda koma, tapi harus satuan semua ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Oke ya. Dalam soal ini nomor 8 itu diminta untuk diurutkan dari yang terbesar. Urutkan dari yang terbesar, gitu ya. Urutkan dari yang terbesar. Oke. Maka cara pengerjaannya sama seperti yang sebelumnya disampaikan, bahwasanya kita perhatikan kalau ada angka yang bermacam-macam seperti ini, lihat angka depannya terlebih dahulu. Lihat dari soal ini, manakah angka depannya yang paling besar? Tentunya angka yang 8. Ini kan 7, 8, 5, 5, 7. Maka yang paling besar pastinya yang ini. Kita boleh kasih tanda angka 1 di sini. Maksudnya ini adalah urutan yang pertama. Dia pasti paling besar, begitu ya. Kemudian yang kedua, ada angka 7. Ada ini dan ada ini. Perhatikan baik-baik. Di sini 7,2, di sini 7,14. Perhatikan, Bapak pernah menyampaikan bahwasanya harus disamakan terlebih dahulu jumlah angka di belakang komanya. Ini cuma punya satu angka, ini punya dua angka. Untuk menentukannya maka kita harus samakan dengan cara tambahkan angka 0 di sini. Nah, sudah kelihatan ya antara ini dengan ini, manakah yang lebih besar? Tentunya yang ini, gitu ya. Kita kasih angka 2, urutan yang kedua maksudnya. Ini berarti urutan yang ketiga. Selanjutnya tinggal angka yang ini, dua angka ini. Ada 5 dan 5. Tapi lihat, semuanya sudah memiliki dua angka di belakang koma semuanya ya. Jadi nggak usah ada yang kita tambahkan angkanya,
ya. Tinggal kita lihat angkanya mana yang lebih besar. Yang lebih besar tentunya yang ini 64 daripada 48 gitu ya. Oke, berarti ini yang keempat, ininya yang kelima. Maka hasil akhir yang kita tuliskan adalah sesuai dengan soalnya. 8,25 kemudian titik koma gitu ya. 7,2. Nolnya ditulis nggak Pak? Tidak usah. Nol itu hanyalah cara kita untuk mengetahui mana yang lebih besar saja gitu ya. Jadi nggak usah ditulis ya. Tetap sesuai dengan soalnya yang awal gitu ya. Kemudian 7,14 titik koma lagi. Kemudian 5,64 titik koma dan yang terakhir 5,48. Nah, seperti inilah hasil akhirnya. Jawaban akhirnya adalah yang ini. Jadi kalian pasti akan bisa mengerjakan soal yang 8 bagian A dan B, karena itu mirip pengerjaannya dengan apa yang Bapak sampaikan di 8 bagian B ini gitu ya. 8 bagian A dan C ya yang bisa dikerjakan oleh kalian gitu ya, karena yang B-nya sudah dibahas oleh Bapak gitu ya. Oke, nanti silakan kalian bisa berlatih ya, kemudian mengerjakan tugas yang nanti akan diberikan oleh Bapak dan ibu-ibu yang lainnya. Oke ya, terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan berkenan. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.